Kita jumpa lagi di cerita Lensa, masker aman, jarak aman, Lanjut. Nah, Zra, Woi, ini gue sekarang lagi ngikutin banget nih apa tuh? kasus istri yang terancam dipidana 1 tahun Wih. cuman gara-gara dia menegur suaminya yang lagi mabok. Oh, Tuh, itu. Iya, gua Tahu gua penasaran tuh. Itu yang di Kerawang kan? Iya. Itu emang lagi viral banget, cuy. Apa ya? Ini gue penasaran nih kronologinya nih. Nah, sebenarnya nih ya, mereka tuh udah nggak suami istri. Emang iya? Iya. Jadi dari Januari 2020 tuh udah cerai. Gitu. Nah, tapi saling laporin gitu, cuy. Agak ribet sih, emang. Kronologinya nih ya. Oh, lu ada? Ada nih. Mana, Pak? Nih, jadi kan mereka tuh emang rumah tangganya udah sering ribut gitu. Iya. Januari 2020 tuh udah cerai. Mm. Berarti sudah mantan istri dan mantan suami kan? Iya. Nah, terus di September 2020, Valencia nih mantan istrinya ngelaporin mantan suaminya karena kasus penelantaran istri dan anak. Iya. Nah, terus yang laki balas nih, ngelaporin balik. Kasus Dengan apa? tuduhannya, dia ini dengan tuduhan pengusiran dan tekanan psikis. Waduh. Ya tadi diomelin itu. Diomelin terus dia katanya dapat tekanan psikis gitu. Oke. Gitu ya. Nah, Terus itu kasusnya? September 2020. Nah, terus akhirnya di Desember 2020 yang lakinya jadi tersangka. Januarinya perempuannya jadi tersangka. Iya. Gitu. Nah, tapi kan sama-sama tersangka nih. Tapi kasus yang si perempuannya ini yang kekerasan psikis tadi itu duluan yang berjalan kasusnya. Naik ke pengadilan duluan. Naik balik itu duluan, P21 itu duluan. Sampai akhirnya di bulan November ini, tanggal 11, si perempuan itu, mantan istrinya ini, dituntut jaksa hukuman penjara 1 tahun. Wah, pantesan itu sampai sedih banget gitu, Zra, dia Zra. Ih, pastilah. Nangis-nangis, lu lihat gak? Apa? Videonya. Oh, ada? Videonya. Ada. Gua belum pernah lihat tuh videonya. Nih. Nah, coba lihat. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut 1 tahun. Kasian juga ya. Dia yang ngomelin karena ditelantarin gitu kan. Jadi dia yang terancam 1 tahun penjara. Gimana sih Kejaksaan Negeri Karawang ini? Nah, gitu. gara-gara itu Heeh. kena cuy jaksanya cuy. Oh ya? Iya. Jadi kasus ini akhirnya ditarik ke Kejagung setelah ini jadi viral. Oh, dieksaminasi. Dieksaminasi bener banget. Nih Gitu. ada hasil Kenapa eksaminasinya. alasannya tuh? Jadi menurut eksaminasi ya, kasus ini para jaksa yang terlibat nih dinilai tidak memiliki sense of crisis, yaitu kepekaan dalam menangani perkara. Kan kita bisa ngerasain dong, kita Bener juga udah tuh. sedih banget kan. Nah ini dianggap jaksa ini nggak Harusnya- peka gitu loh. Iya, jangan kaku-kaku banget, Iya. dilihat aspek-aspek lainnya Emang juga. susah ya kalau sama yang nggak peka tuh ya. Iya. Dan nggak cuma si jaksanya cuy, penyidiknya juga kena. Waduh, emang iya? Iya, jadi penyidiknya yang dari awal menyidik kasus ini pas dasar menerima pelaporan, Heeh. itu akhirnya 3 orang penyidik itu dimutasi sama Kapolda. Waduh, sampai ke penyidik juga ya? Nah, emang panjang banget sih kasus ini, emang kemana-mana kena. Karena kita juga kan langsung shock gitu kan. Iya, tapi gue penasaran nih sama warga masyarakat nih. Nah, Lu udah nanyain belum? gua tadi udah nitip ke kawan-kawan. Nah, Nanya bapak-bapak sama ibu-ibu Nah, iya dong, harus gitu ya. Sama kasus ini gimana? bervariatif. Setuju apa enggak? Sama apakah setelah melihat kasus ini ada pengaruhnya ke kehidupan rumah tangga mereka? Apakah Ya kan? demikian? Nah, Lihat. kita lihat. Pernah nggak marahin suaminya? Ya pernah lah, namanya suami kalau dia pulang malam atau misalnya nggak bilang-bilang pergi, main pergi aja, nggak ngomong ke saya, wajar saya marah. Takut nggak nih gara-gara ada kasus ini nanti dilaporin gimana? Ya kalau nggak sih, kalau rasa suami juga harus saling pengertian. Kalau ibu sendiri pernah marahin suami nggak nih? Ya pastilah, tapi kan yang maksudnya kalau suami buat salah ya kita nggak marah-marah yang gimana sih ya Pak. Ada pasalnya nih, takut nggak nih bu jadinya? Waduh, iya juga ya, takutnya ngikut juga nih orang gak ada no comment dah gitu. Oke. Setuju sih untuk bisa mengharmoniskan rumah tangga antara suami dan istri. Tidak tentang psikologis aja, tentang psikis juga harus ada undang-undangnya gitu. Supaya antara si
bunda dan si ayah itu bisa mengharmoniskan lah gitu. Tidak ada pertengkaran atau tidak ada saling curiga lah di antara suami dan istri gitu. Ya menurut saya setuju aja lah ya, intinya buat untuk saling melindungi lah gitu. Tidak ada KDRT lagi ya, intinya setuju lah, setuju. Pernah dimarahin kan nih sama istrinya? Wah nggak pernah, nurut. Nah, itu banyak ibu-ibu yang akhirnya langsung jadinya introspeksi. Oh iya ya, saya juga sering ngomelin suami gitu ya. Akhirnya jadi ya kayaknya sedikit kurangin daripada laporin sama suaminya Bener, gitu. jadi kasus itu bikin ibu-ibu jadi takut buat ngomelin suaminya. Ya, Tapi dan suaminya juga harus bener, ya nggak? Lu tuh, kok jadi orang tuh pacaran, apalagi ntar jadi suami, lu harus yang bener. Jangan lu telantarin istri lu sama anak lu, ntar jadinya kayak begini, gitu. kenapa jadi ngegas sama gue? Jangan kayak gitu dong, terganggu psikis gue nih. Gue laporin ntar lo, di psikis gue terganggu ini. Ya kan kita bukan suami istri, kenapa jadi laporin gue? Beda kasus. Tapi psikis gue terganggu loh kalau marah-marah mulu sama gue. Gue juga terganggu temenan sama lu, tigis gue.